Nanti bahayanya begini Mbak, sama-sama sembuh. Tapi kalau tauhid kita bengkong kan masalah itu. Karena banyak setelah itu juga kasus yang maaf, mungkin nanti pemirsa kalau juga menjumpai orang yang dalam hidupnya itu beriwayat dengan jimat-jimat, hati-hati. Kalau teman-teman saya para dokter ya melihat saya seperti ini, tolong buka hati lah. Jangan mengatakan, "Wow, bapak itu ngomong kosong, ibu itu ngaco." Loh, jangan. Mereka itu menderita. Kalau kita nggak mampu, cari tempat yang bisa. Jangan mengatakan yang aneh-aneh. Orang yang menderita itu benar-benar sengsara loh. Di titik tertentu, orang-orang yang ditangani oleh para ustadz, para kiai, para guru itu membutuhkan penanganan medis. Ayo kita kolaborasi. Halo Sobat Brilio, tak bisa dipungkiri, ilmu hitam seperti santet masih dipercayai di kalangan masyarakat Indonesia. Pada beberapa waktu lalu, seorang dokter di Yogyakarta bahkan menemukan ratusan paku dari tubuh pasien. Seperti apa kisahnya? Simak ulasan selengkapnya. Saya nggak tahu, kalau ada itu taunya jalan jatuh. Jatuh sendiri kan, satu ininya penuhnya. Satu itu lebih dari 20, satu lubang. Satu lubang itu lebih dari 20-an. Kalau di ronsen di ini itu nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi kalau ketahuan, kalau diambil kayak ustadz apa-apa itu bisa diambil, bisa. Tapi kalau waktu diambil itu ngumpul lagi, diambil, ada lagi, diambil, ada lagi. Ya, terima kasih. Ini mudah-mudahan bisa terungkap secara brilian oleh Brilio ya. Jadi begini, sebagai dokter ya, saya kan ya hari-hari menangani pasien itu ya biasa aja dalam arti apa, dia datang dengan problemnya ya sudah ditangani. Nah waktu itu dia datangnya dengan, "Dok, ini ada benda asing ya." "Oh, apa itu?" "Ada yang sedikit kelihatan." "Loh, paku." Gitu aja sih, nggak ada yang spesial gitu. Nah ya udah, karena banyak, call tim operasi, siapkan, terus semalam operasi, ya udah. Nah, masalah akan terjadi ketika pagi harinya pasien kejang-kejang dari tempat yang semalam dioperasi, perbannya dibuka, loh pakunya kok nongol lagi. Toing mulai. Melihat ada yang janggal, Dokter Sagiran pun tetap menangani pasien secara profesional dan berkala. Sayangnya, tindakan tersebut tidak berhasil hingga akhirnya Dokter Sagiran memilih menggunakan metode alternatif, yaitu ruqyah. Saya kan nggak ada backgroundnya gitu-gitu ya, santet opo. Ya maksud saya lagi-lagi awalnya saya dokter, saya harus profesional. Saya tidak boleh nyebrang di luar garis profesi saya. Ya ketika dilapori, "Dok, pakunya ada lagi." Ya sudah, nanti operasi lagi. Mau apa? Wong garis profesi saya kan di situ. Jadi operasi lagi malam harinya. Terus begitu lagi terjadi pagi harinya. Allahu Akbar. Mulai saya, sebentar. Ini sebenarnya dari mana paku? Nah, saya sebagai seorang muslim
mulailah saya buka-buka rujukan. Karena jelas saya mau buka almari kedokteran nggak mungkin menemukan ini apa. Nah, setelah operasi di malam ketiga itu saya mengeluarkan 4 paku. Itu langsung kita dampingi, ini pasien harus didampingi dengan ya satu-satunya rujukan kan kitab suci Quran. Karena di sana tertera bahwa salah satu musuh orang beriman adalah iblis dan bala tentaranya, yang itu mengirimkan malapetaka lah pokoknya dalam berbagai bentuknya atas suruhan atau atas ya campur tangan oknum-oknum yang memang sengaja berbuat jahat. Ya mungkin di kalangan awam ada yang menyebut teluh, santet, kemudian apalagi ya kiriman dan seterusnya. Ya sudah, kita tangani dengan ruqyah syariah, bahasanya begitu. Karena memang itu satu-satunya referensi yang memberi petunjuk untuk penyelesaian dari masalah ini gitu. Yang jelas saya nggak akan mau lagi operasi-operasi kan gitu. Karena apa? Ya karena garis profesi saya udah selesai di situ. Udah 3 kali operasi, mau apa? Kalau kemudian ada lagi, pasti ini ya ulah yang sedang bahasa kita ongoing gitu. Nah, kalau ada ulah yang ongoing, ya ayo sama-sama gitu. Situ mau menggunakan jasa-jasa orang jahat, bala tentara iblis dan seterusnya, kita punya Allah. Udah. Kami tanamkan keyakinan ini kepada pasien, keluarga pasien, dan juga para tenaga medis yang melayani, perawat-perawat dan seterusnya, para ustadz bina rohani. Yuk kita yakinkan, semuanya harus di satu titik keyakinan ini. Betul. Sesi-sesi ruqyah dilakukan, dan berapa kali aja orang itu mutah, paku, kelunding gitu. Ya. Jadi mau dibantah bagaimana fakta ini gitu. Jadi profesi saya sudah saya jalankan maksimal, tetapi belum tuntas. Rupanya ada referensi lain yang masih bisa kita lakukan dan it works. Sudah, lanjut saja itu. Itu nggak 1-2 kali. Wong dia nginep di sini itu 18 hari. Setelah menginap 18 hari di rumah sakit, akhirnya pasien bisa menjalani aktivitas seperti biasa di rumahnya. Namun, rupanya gangguan belum berakhir. Wong ini pasien, ini juga sesi di rumah sakit itu selesai dalam arti orangnya udah normal, sikap-sikapnya normal, bisa ibadah, udah pulang itu. Tapi di rumah itu belum selesai, sehingga kami dipanggil, dok, ini mau mengeluh lagi, mengerang-erang kesakitan, ngamuk-ngamuk lagi. Masya Allah, saya pun datang ke rumahnya, saya lihat di betisnya itu kayak bekas dicakar apalah itu, macan jadi terus dia dalam keadaan kayak linglung gitu. Ya udah, kami lakukan lagi ruqyah di rumahnya itu. Saya ingat waktu itu pas sesi ruqyah gitu, kan rumahnya atap genteng tanah itu ya, krotok, ada bunyi suara, terus kelunding paku itu ada jatuh gitu. Terus kami sendiri ini ada horden kayak gini, blek gitu, kayak sesuatu terlempar jatuh, kelunding paku juga. Terus di sesi itu lagi, si pasien ini tiba-tiba lari keluar. Nah, lari kemudian dia pakai tangan kiri gitu, ngorok tanah gitu.
Terus katanya, oh itu ada jatuh, kan rumahnya di daerah pegunungan Delingo sana, jatuh kayak binatang seperti kera gitu. Menurut dia. Terus yang dikeruk ini ketemu paku coba. Aduh Mbak, ya Allah ini kasus. Terus kembali kan ditarik lagi, ayo diruqyah lagi karena belum ini. Dia tiba-tiba minta pulpen, terus kertas, terus dia gambar, pakai tangan kiri gambar ada pohon apa, ada apa, digambar. Tempat-tempat itu yang ditunjukkan pakai gambar tangan kiri itu digali semua, ada pakunya semua. Terus dia bilang, ini anak saya dicekik kalau saya nggak ngelakuin tugas yang disuruh ke saya, katanya. Apa artinya itu? Dapat ancaman toh. Kok ini anak saya dicekik? Berarti sebuah oknum mempekerjakan seseorang atau sebuah makhluk juga yang makhluk ini punya anak, pokoknya kamu harus, nah, kan gitu. Nah, akhirnya dia ngomong gitu. Wow. Ini aduh, saya itu lupa waktu itu, tapi terdokumentasi kok. Dia nyaut ponsel kita waktu di ruqyah itu, wasianya. Terus dia mau ini, cekrek. Hasil potretannya itu ada bentukan seperti makhluk mengerikan tuh, berbulu kayak jangkrong. Iya, tertangkap kamera oleh dia kita nggak ngerti. Melihat fenomena ini, Dokter Sagiran yang awalnya tidak percaya adanya santet, akhirnya mulai mempercayainya. Ia pun memiliki pandangan menarik terkait santet yang digolongkan ke dalam sindroma non-medis. Gini, bukti itu bisa bukti secara langsung, bisa bukti secara tidak langsung. Kalau bukti secara langsung itu bukan bidang saya. Tapi saya bisa mengatakan ini bukti bahwa santet itu ada, meskipun bukti ini tidak langsung. Terus gimana caranya? Caranya adalah saya terapkan ilmu kedokteran murni yang itu bidang saya. Kalau itu nggak masuk, langsung saya kategorikan ini curiga berat, ya, sangat dimungkinkan oleh sebab itu, gitu. Nah, bukti secara tidak langsung itu namanya sindroma klinis. Ya, mungkin bisa digarisbawahi, sindroma klinis. Contoh, orang tipes. Sindroma klinisnya kan jelas, panas, pola panasnya begini, muntah-muntah, berak-berak, dan seterusnya. Itu namanya sindroma klinis. Nah, orang epilepsi tadi, nanti ada orang namanya dysmenorrhea. Sindroma misalnya stroke, kan tahu sendiri kan, vertigo segala macam, itu semuanya ada sindroma. Sindroma itu nanti dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang. Kalau tipes tadi, oke, saya ambil fesesnya, saya cari kumannya, namanya Salmonella typhosa, ketemu, nah tipes. Kalau stroke, vertigo, apa, di ronsen, di foto CT scan dan seterusnya. Sindroma mesti cocok nanti. Nah, ternyata banyak kasus datang ke rumah sakit sudah bawa segepok pemeriksaan, sindromanya nggak ketemu. Di ronsen nggak ada apa-apa, diperiksa feses normal. Ya sudah, apalagi penyebabnya? Sudah kita golongkan ini kepada yang istilah saya sindroma non medis, gitu. Ya, tapi mosok nggak kita tangani? Itu paku tadi itu, ya tetap aja saya operasi, saya buang, karena paku itu membuat infeksi, kan gitu. Jadi profesinya masuk, jadi medisnya masuk,
Tapi nggak akan tuntas kalau tidak dikombin. Gitu pikiran saya. Terus sekarang kan berarti lebih dikenal sebagai dokter ruqyah, bagaimana tanggapannya? No, janganlah. Saya dokter ya dokter gitu. Ya, saya dokter ya dokter. Ruqyah adalah modalitas terapi. Ya, saya kan bisa saja menganjurkan minum jus apa, jus sayur, jus buah, macam-macam. Itu kan modalitas terapi. Ya, karena saya sedikit belajar tentang ya pengobatan menggunakan ramuan-ramuan, buah-buahan, sayur, atau mungkin sekarang banyak istilah herbal ya. Ya ruqyah ya seperti itu. Kan ada terapi musik, pernah dengar? Ya. Terapi sinar, pernah dengar? Nah, sinar, terapi musik, ya sama. Nah, di dunia ruqyah juga begitu. Ruqyah itu ada yang istilahnya ruqyah mandiri, ruqyah penjagaan, ruqyah ya pemeliharaan kesehatan. Itu tuntunan untuk semua orang kok. Wong ruqyah itu artinya membaca doa itu saja, bukan mantra-mantra, bukan, membaca doa gitu. Makanya contoh ya, saya kasih contoh saja yang mudah banget, dan ini mestinya hampir semua orang Islam kalau tambah sedikit saja bacaannya pasti ketemu. Namanya zikir pagi dan sore, kan gitu. Itu ada 20-an sekian zikir. Nah, salah duanya bunyinya begini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut namamu ya Allah, enggak bakalan dah membawa madorot kepada diri saya, makhlukmu yang di langit maupun di bumi. Engkau maha kuasa, engkau maha melihat, engkau maha mendengar. Coba kalau ini dibaca, dipahami, diyakini, kan kita nggak perlu takut-takut. Masalahnya ya orang nggak pernah sih, apalagi yang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah yang maha kuasa atas seluruh kejahatan makhluk. Coba. Tapi masalahnya orang Islam jarang yang mengamalkan begini. Ibaratnya kita naik motor tiap hari, mbok ya pakai jaket yang tebel. Orang nggak pernah pakai jaket, yuk tinggal tunggu aja berapa tahun, batuk pasti. Kemampuan Dr. Sagiran dalam ruqyah tidak dilakukan secara sembarangan. Ternyata ia sudah mendalami ilmu agama Islam sejak SD dan dulunya ia kerap mengaji kitab-kitab bersama sejumlah ustadz. Ya kalau cuman sekedar menyampaikan background ya alhamdulillah saya dari kecil ya alhamdulillah suka ngaji di lingkungan rumah. SD saya Muhammadiyah, kemudian ya lanjut sekolah sampai di Gajah Mada itu saya di seksi kerohanian Islam yang banyak sekali ngaji kitab-kitab dengan ustadz-ustadz itu, bahkan di pondok dan seterusnya. Jadi ya pahamlah sebagai seorang Muslim yang standar gitu ya, bahwa nomor satu itu adalah ilmu itu namanya tauhid. Nomor dua baru namanya ibadah, ubudiyah ya, penyembahan. Nomor tiga baru namanya muamalah. Kita paham banget ini, sehingga ya saya bekerja itu kan namanya juga muamalah. Tapi ketika saya konekkan ke atas, ini namanya ibadah ya. Nah lebih lagi ketika saya menjumpai masalah yang aduh ini nggak ada jalan keluarnya, saya harus betul-betul memurnikan tauhid itu, jangan sampai kecampuran yang enggak. Nah makanya nanti di buku kan saya tulis, ketika masalah ini sampai pada kita, nomor satu ya memurnikan tauhid itu. Jangan sampai nanti bahayanya begini Mbak, sama-sama sembuh, tapi kalau tauhid kita bengkong kan masalah itu. Jadi kita meyakini yang bikin sembuh misalnya nanti karena
disembelihkan ayam apa yang ayamnya apa masalah, atau dibakarkan kemenyan dan bunga-bunga masalah. Itu maksud saya. Makanya dari latar belakang itu kemudian saya ketemu kasus ini. Oh, ini rupanya bagaimana mensintesis peristiwa-peristiwa ya toh, menjadi tetap dalam satu rangkaian yang indah, yakni kita sebagai seorang muslim yang akan menyempurnakan kehidupan gitu. Karena semua orang kan cita-citanya satu, apa? Nah, untuk bisa itu hanya boleh lewat satu jalur, akhir kehidupan yang husnul khotimah. Karena banyak setelah itu juga kasus yang maaf mungkin nanti pemirsa kalau juga menjumpai orang yang dalam hidupnya itu beriwayat dengan jimat-jimat. Hati-hati. Tahu maksudnya jimat-jimat? Iya, kayak pegangan. Iya. Benda-benda gitu kan. Benda-benda masih mending, benda-benda yang bisa dilihat dan kemudian dibuang dari kehidupan kita. Ada yang ditancap ke tubuh. Susuk misalnya. Saya pernah ngoperasi ketemunya tulang. Iya tuh, nggak tahu, mungkin tulang sapi, entah tulang apa, waktu itu kecil ditancapkan, dus gitu. Udah berapa puluh tahun sejak dia muda. Ya, orangnya sakit-sakitan. Ya, kita operasi. Keluar tulang. Ada dokumennya. Atau orang yang ya tadi punya apa ya, harus dibuang, dan banyak kisah yang kemudian alhamdulillah Ustadz setelah diruqyah dan diputuskan hubungan dengan ya oknum-oknum itu dan barang-barangnya juga dibersihkan semua, bapak terus enak, terus setelah itu ringan sekali mengakhiri kehidupannya. Makanya udahlah kita ikut Nabi aja, kita enggak boleh bersinggungan dengan dunia itu, ya. Apalagi sampai minta tolong ya untuk urusan-urusan kita. No, nggak ada tolong menolong dengan makhluk itu, ya. Tapi kan baik di mana? Wong Nabi sudah mengingatkan dan melarang. Ibaratnya medis kalau mengatakan narkotik itu berbahaya, titik. Tapi kan baik. Baik gimana mau berbahaya kok? Ya kan kata mereka kan bisa bikin tenang. Tunggu aja ya tak? Tunggu aja. Ilmu itu milik, batas ilmu itu ada yang tahu? Kalau saya nggak tahu, karena ilmu itu milik Allah. Nah, saya sangat khawatir ada pihak-pihak yang menonton atau ya sedikit melongok dunia beginian, kemudian secara apatis dan tanpa kepedulian mengatakan nggak masuk akal. Nah, tolong perilaku begitu dihindari. Kenapa? Karena akal kita itu sangat cetek. Padahal tadi janjinya ilmu itu milik Allah dan nggak terbatas. Ya mungkin kita nggak bisa masuk akal karena akal kita cetek itu. Tapi kalau fakta ini terjadi, masa kita nggak mau cari solusi? Tolonglah, kasihan orang yang menderita itu. Kalau teman-teman saya para dokter ya melihat saya seperti ini, tolong buka hatilah. Jangan mengatakan, oh bapak itu omong kosong, ibu itu ngaco. Loh jangan, mereka itu menderita. Kalau kita nggak mampu, cari tempat yang bisa. Jangan mengatakan yang aneh-aneh. Orang yang menderita itu benar-benar sengsara loh. Itu malah kita nggak percaya, kayak apa sakitnya gitu loh. Nah, sebaliknya kepada para guru, para ustadz, para kiai, ya al-fakir, saya Dr. Sagiran tetap akan terus belajar ya. Tapi saya pun mencatat bahwa di titik tertentu orang-orang yang ditangani oleh para ustadz, para kiai
para guru itu membutuhkan penanganan medis. Ayo kita kolaborasi. Ini semangatnya di sini. Kenapa? Itu paku si Mbak itu udah bertahun-tahun, udah berkarat. Kalau di ruqyah pun nggak akan keluar, karena paku yang awal-awal saya operasi itu memang oleh pengirimnya udah ditinggal. Ditinggal itu artinya udah ditancap dan menjadi benda biasa. Oke? Jadi pengeluarannya pun, cara mengeluarkannya harus dengan cara biasa, artinya ya dioperasi dan seterusnya. Sementara yang kemudian pada keluar lewat muntah itu karena masih ongoing proses. Nah, sehingga itu betul itu harus dilakukan ruqyah supaya ketika mau masuk mental gitu. Ya. Tolong ini dipahami seperti ini secara pemahaman ini. Karena di sisi lain lagi saya itu saat ini di wah itu mau trik aja gitu. Astagfirullahaladzim. Trik aja. Trik gimana maksudnya? Orang masukkan paku, nanti dilihat paku yang 15 cm gimana masuknya? Trik gimana? Atau itu pasiennya iseng. Lu pasien iseng gimana? Wong dia menderita kok dikatakan iseng. Apalagi kalau yang dituduh itu saya, itu dokternya udah ngesak paku misalnya. Astagfirullah, tolong. Ayo kita sama-sama makhluk Allah, kita sama-sama hamba Allah, ya. Jangan saling mengganggu, jangan saling merugikan pihak satu dengan yang lain, ya. Saya juga tidak kepengen kemudian apalagi tadi ini dokter apa dukun? Bukan, saya tetap dokter, ya, silahkan. Tapi tolong, semua profesi mesti punya etika, mesti punya rambu-rambu. Itu profesi yang benar, kecuali profesi yang tidak benar. Nah, maka ayo berprofesilah profesi yang benar dan patuhi etika rambu-rambu profesi. Terima kasih.